Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Hasanah, absen 13 dari kelas 3D D4 TKI. Di sini saya akan menjelaskan soal slide 15, tugas 1. Maksud saya tugas nomor 1. Ya, diketahui suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan menggunakan metode MC-Cabetil, tentukan jumlah stage pada R5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Di sini diketahui HF-nya pada 80 derajat Fahrenheit itu 833,3 kJ per kilogram, hanya 20.833,3 kJ per kilogram. HL-nya 2.916,7 kJ per kilogram. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini. Pertama-tama, kita buat sketsa gambarnya dulu. Nah, di sini ada feed masuk 1000 kmol per jam, XF-nya 0,2. Di sini ada distilat XD 0,8. Lalu di bottomnya XB-nya diketahui 0,02. D dan B-nya belum diketahui ya. Jadi di sini kita nyari neraca massa total dulu. F sama dengan B plus D. F sama dengan B plus D. B plus D. Nah, F-nya kan sudah diketahui 1000. Saya pakai pulpen aja biar jelas. Di sini 1000 ya. Sama dengan B plus D. Nah, D-nya sama dengan 1000 dikurangi B. Ini menjadi persamaan 1. Tinggal pindah ruas aja ya. Nah, kan belum diketahui semuanya. Langsung kita masuk ke neraca massa komponen. Neraca massa komponen. Di sini rumusnya adalah F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah B dikali XB. F-nya diketahui di soal 1000 dikali 0,2, XF-nya sama dengan D-nya ini ya. D-nya pakai yang tadi ya. Nah, D 1000 dikurangi B dikali XD-nya 0,8 ditambah B XB. XB-nya 0,02. Nah, ini dikali ini kan 200. Sama dengan 800 min 0,8 B ditambah 0,02 B minus 600 dari 800 pindah ruas ke kiri ya, jadi min sama dengan minus 0,7
B. Nah, B-nya sama dengan 769,2308 kilomol per jam. Nah, dari sini didapatkan B. Nah, langsung kita masukkan ke rumus D. D-nya tadi 1000 dikurangi B kan. B-nya tadi 769,2308. Nah, di sini didapatkan 230,7692 kilomol per jam. Ya, oke. Setelah kita tahu D-nya, ya. Nah, kita plotkan titik-titik yang ada pada appendix A323 halaman 990, yaitu data kesetimbangan antara etanol air. Nah, kita plotkan ke kurva sehingga diperoleh gambar seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tarik garis dari XF. Nah, tapi mentok sampai garis diagonal aja, soalnya kan kita nggak tahu Q-nya itu lebih dari 1 atau Q sama dengan 0 atau Q lebih dari 0 kurang dari 1, kan kita nggak tahu ya. Nah, makanya kita cari Q-nya terlebih dahulu. Nah, karena di soal sudah diketahui HV, HF dan juga HL-nya, maka kita bisa mencari Q-nya dari rumus yang ada di PPT slide ke-12. Nah, kayak gini rumusnya ya. Q sama dengan HV dikurangi HF per HV dikurangi HL sama dengan sekian, sehingga diperoleh nilai 1,1163. Nah, setelah kita tahu nilainya, kita tarik garis dari titik XF dan juga diagonal ini, perpotongannya ini kita tarik sebesar 1,1 ke kanan ya, seperti ini. Nah, ini namanya garis key line. Garis key line. Setelah itu kita cari interceptnya supaya kita tahu seberapa banyak sih stage yang dibutuhkan, tuh kan. Terus kita bisa mencari interceptnya dari rumus ini, XD per R plus 1. Nah, XD nya kan kita tahu tadi kan 0,8, R nya 1,67 ditambah 1. R nya tahu dari mana? Dari soal 5/3 tadi. Nah, sebesar 1,67 sama dengan 0,2996. Nah, setelah kita tahu interceptnya, kita masukkan nilainya ini ke dalam kurva. Nah, sebesar 0,2996. Nah, itu sekitar di sini. Kita tarik menuju ke garis XD ya. Nah, setelah itu kita bisa tahu garis enriching-nya. Enriching-nya itu dari XD sampai perpotongan key line dan juga intercept. Nah, dari sini sampai sini ini dinamakan enriching. Nah, setelah kita tahu enriching, kita tarik garis dari XB ke perpotongan antara key line dan juga enriching ya. Di sini kita tarik ini namanya garis stripping atau rectifying. Nah, di garis enriching ini mengandung banyak etanol daripada airnya.
Nah, sedangkan di stripping ini lebih banyak kandungan airnya ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan stage-nya itu berapa. Nah, caranya dari titik XD ini kita tarik ke kiri menabrak kurva. Dari kurva ini kita tarik ke bawah sampai garis enriching. Nah, ini seterusnya seperti itu. Sini thread. Nah, ini tuh kalau udah melewati perpotongan antara key line dan juga intercept atau enriching ya. Nah, ini tuh narik ke bawahnya itu mentok sampai strippingnya bukan pada garis intercept lagi, tapi garis enriching stripping, garis strippingnya. Nah, begitu seterusnya, kiri bawah. Nah, ini kalau misalnya ditarik ke bawah masih kurang dari XB, berarti ini masih boleh ditarik lagi ke kiri, ke bawah lagi. Berhubung ini sudah melebihi XB, berarti mentok sampai sini aja. Nah, di sini kita dapat menghitung banyaknya stage-nya berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jumlah N-nya sama dengan 4, yang terdiri atas 3 stage di kolom dan juga 1 stage di reboiler parsial. Nah, seperti itu. Jawabannya yaitu 4. Ya, yang kedua yaitu soal problem 11.64. Nah, diketahui sebuah umpan cair 100 kg mol per jam benzen toluen pada titik didih. Nah, dari sini kita sudah tahu Q-nya berapa ya, soalnya ini pada titik didih yang berarti cair jenuh, berarti Q-nya itu sama dengan 1, mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluena. Nah, itu sedang didistilasi pada tekanan 101,32 kPa untuk menghasilkan distilat dengan XD sebesar 0,98 dan dasar atau bottomnya XW sama dengan 0,04. Dengan menggunakan rasio reflux 1,3 kali minimum dan metode konsentrasi entalpi, lakukan hal berikut. Nah, pertanyaannya yang A yaitu tentukan jumlah teoritis tray yang diperlukan. Yang B, hitung beban panas kondensor dan reboiler. Yang C, tentukan jumlah minimum tray teoritis pada reflux total. Nah, pertama-tama langkahnya kita gambar dulu kurva kesetimbangan antara benzen dan toluen. Nah, ini kita bisa memperoleh datanya dari tabel 11.11 halaman 698. Nah, langsung saja kita plotkan. Nah, ini sudah terbentuk kurva seperti ini ya. Datanya tinggal kita masukkan titik-titik disambungkan. Nah, kita bisa memperoleh data yang diketahui. Nah, di sini ada F-nya sebesar 100 kg mol per jam. Nah, pertama-tama kita buat sketsanya ya. Sketsanya seperti ini ya. Nah, ini ada feed masuk sebesar 100
kilogram mol per jam. Nah, ini ada XF 0,55. Dari mana kita tahu XF-nya 0,55? Dari soal. Dari soalnya tadi kan ada 55 mol persen benzen. Nah, ini berarti XF-nya sama dengan 0,55 ya. Nah, di sini ada kondensor total ya. Di sini ada reboiler parsial. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kita datanya yang diketahui ada XD 0,98. D-nya nggak tahu ya. Nah, ini B-nya juga nggak tahu. Ini ada XW sebesar 0,04. Nah, di soal diketahui reflux rasionya 1/3 kali minimum. Reflux rasio atau reflux rasio operasi ya. Reflux operasinya ROP 1,3 kali reflux minimum. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari RM supaya kita tahu reflux rasionya berapa. RM rumusnya RM plus 1 sama dengan XD dikurangi Y aksen per XD dikurangi X aksen. Nah, dari mana kita bisa tahu Y aksen sama X aksennya? Nah, dari kurvanya. Kan tadi di soal diketahui ini ya, titik di D. Titik di D itu Q-nya 1, berarti otomatis kan tegak lurus. Nah, berarti kita bisa menarik garisnya dari XF tegak lurus menabrak kurva. Nah, ini disebut dengan key line. Nah, lalu kita plotkan nilai titik XW, XF maupun XD-nya ya. XD-nya tadi 0,98 kan. Nah, 0,98 kita tarik ke kurva, menabrak kurva sini. Menabrak kurva. Nah, di sini kan ada perpotongan antara key line dan juga kurva. Nah, ini dari sini kita bisa mencari X aksen dan juga Y aksennya. X aksennya kita bisa mencari dengan menarik garis dari titik ini ke bawah. Nah, otomatis X aksennya sama dengan XF ya. Berarti X aksen itu nilainya sama dengan XF, sama dengan 0,55. Sedangkan Y aksennya dari titik ini kita tarik ke kiri seret. Nah, kita temukan sebesar 0,75. Nah, dari sini datanya kita masukkan ke dalam rumus ini ya, sehingga RM per RM ditambah 1 sama dengan 0,98 dikurangi 0,75 dibagi 0,98 dikurangi 0,55. Nah, sehingga RM-nya kita dapatkan sebesar 1,1501.
Lalu setelah itu kita mencari reflux rasionya. Rumusnya adalah R sama dengan 1,3 kali Rm. 1,3 ini dari data yang diketahui di soal 1,3. Kita masukkan Rm nya sebesar 1,1501 ya, sama dengan 1,4951. Untuk langkah selanjutnya kita mencari intercept. Intercept tadi caranya seperti soal sebelumnya ya, XD per R plus 1. Nah, XD nya kita tahu, R nya yang kita hitung tadi 1,4951 ditambah 1 sama dengan 0,3928. Nah, setelah kita tahu interceptnya, kita bisa menggambar garis enriching, menggambar intercept, lalu kemudian kita sekaligus bisa mendapatkan garis enrichingnya. Garis enriching itu dari XD ke perpotongan Q-len dan juga intercept. Ini disebut garis enriching ya. Lalu setelah itu kita juga bisa mencari strippingnya. Strippingnya itu caranya kita tarik garis dari titik XW menuju ke perpotongan antara Q-len dan juga ini intercept sini ya. Nah, ini namanya garis stripping. Nah, setelah itu kita bisa mencari jumlah tray yang diperlukan. Nah, caranya dari titik XD ditarik ke menabrak kurva ya, lalu ditarik ke bawah sampai garis enriching, ke kiri lagi ke kurva, ke bawah ke enriching, begitu seterusnya. Nah, kalau sudah melewati perpotongan Q-len dan intercept, ini kita teruskan saja tapi menarik ke bawahnya sampai garis stripping ya, begini garis yang warna merah-merah ini, anak tangga merah ini. Nah, ini disebut jumlah tray yang diperlukan. Nah, kita hitung berapa sih traynya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ternyata tray yang dibutuhkan adalah 15. Nah, 15 itu terdiri atas 14 di kolom dan juga 1 di reboiler parsial. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung soal yang nomor C, yaitu jumlah tray minimum teoritis pada reflux total. Nah, caranya itu kita bisa langsung menggambar pada kurva ini ya. Jadi gambarnya kita jadikan satu saja biar enggak kelamaan menggambarnya ya. Nah, itu caranya dari titik XD kita tarik menabrak kurva kita tarik ke bawah sampai garis diagonal ya. Saya ulangi, dari XD ditarik ke kiri menuju kurva sampai nempel. Lah, ini dari sini ditarik ke bawah sampai nempel ke garis diagonalnya, begitu seterusnya. Kenapa kok nempel diagonal? Ya soalnya ini reflux total, tray teoritis, tray minimum
teoritis yang pada refleks total. Caranya seperti itu, nempel sampai diagonalnya. Beda sama yang jumlah tray teoritis yang diperlukan tadi, beda ya. Kali ini ada kata-kata minimum pada refleks totalnya. Jadi caranya seperti itu, menempel pada garis diagonal. Kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa sih jumlah tray minimum teoritis pada refleks total. Nah, sekaligus menjawab soal C ya. Nah, ternyata kita tahu bahwa jumlah traynya itu sebanyak 8 yang terdiri atas 7 di kolom dan 1 di reboiler parsial. Setelah itu kita bisa mencari jawaban dari soal B, yaitu berapa beban panas kondensor dan juga reboiler ya. Pertama-tama kita tentukan neraca massa total ya. Itu gini caranya. F sama dengan B ditambah D. F-nya 100, B-nya tambah D. B sama dengan 100 dikurangi D persamaan 1 ya. Lalu kita cari neraca massa komponen untuk mencari salah satu data antara B atau D yang kita cari terlebih dahulu ya. Caranya F dikali XF sama dengan B dikali XB ditambah D dikali XD. Kita masukkan nilainya. 100 dikali 0,55 sama dengan B-nya tadi dari neraca massa total, yaitu 100 minus D dikali 0,04 ini XB ditambah D dikali 0,98 XD ya. Kita hitung ketemulah D-nya 54,2553 kg mol per jam. Nah, dari itu tadi kita memperoleh data D. Nah, kita masukkan ke persamaan 1 tadi. B sama dengan 100 dikurangi D. D-nya 54,2553 sama dengan 45,7447 kg mol per jam ya. Kita udah tahu B sama D-nya. Setelah itu kita hitung, kita tentukan laju liquid pada menara ya. Rumusnya laju liquid adalah L per D sama dengan R. Ini kita bisa tahu rumus ini dari PPT slide ke-1. Nah, yang kita tahu apa sih datanya? D dan R sudah tahu, berarti L-nya berapa? Kita masukkan R dikali D. Nah, R-nya 1,4951 dikali 54,25
sehingga kita peroleh nilai L 81,1171 kg per jam ya. Lalu setelah itu kita mencari laju vapor. Pada menara. Untuk apa sih kita mencari laju liquid dan juga laju vapor? Nah, ini nanti akan berguna, data ini nanti akan berguna untuk mencari beban panas ya. Karena rumusnya beban panas itu adalah QC sama dengan V1H1 min LHD dikurangi DHD ya. Makanya kita cari laju liquid maupun laju vapor seperti itu. Nah, laju vapor ini rumusnya V1 sama dengan L ditambah D. Dari mana sih rumus ini? Nah, ini saya dapatkan dari Ginkoplis rumus 11.45 atau bisa juga di PPT juga ada slide ke-1. Nah, ini sama dengan 81,1171 ya, dari data L ini tadi ditambah D. D-nya 54,2553 sama dengan 135,3724 kg per jam. Setelah itu kita mencari H1-nya ya. Mencari H1. Nah, sebelum mencari H1 ini kita cari lambda. Sebelumnya kita mencari lambda B terlebih dahulu. Nah, rumusnya lambda B ini adalah CP B dikali TBB dikurangi T0 ditambah lambda BB dikurangi CP YB dikali TBB min T0. Nah, dari mana sih rumus ini? Nah, ini itu dari Ginkoplis ya, 11.64 halaman 733. Nah, kita masukkan datanya. Heat capacity-nya toluene itu berapa sih? 167,5. Dari mana sih 167,5? Nah, ini saya dapatkan dari tabel 1161 halaman 733. Ini. Heat capacity-nya toluene. Nah, terus kita masukkan suhu boiling poinnya toluene itu berapa? Yaitu sebesar 110,6
dikurangi T0 nya 80,1. Nah ini 110,6. T0 nya 80,1. Kenapa 80,1? Soalnya titik didih. Ditambah 110,6 ini ketika si toluen itu fraksinya sama dengan 1 dan pada saat T0 ini fraksinya sama dengan 0, makanya 80,1 ditambah lambda BB. Lambda BB nya berapa? 3,330. Ini dari mana? Nah, lambda BB itu latent heatnya toluen. Ini 3,330. Kita masukkan. Dikurangi CPYB. CPYB nya 138,2. 138,2. Dari mana 138,2 itu? Dari tabel tadi. Ini. Kapasitas panas pada saat vapornya itu 138,2 toluen, milik toluen. Nah, dikali 110,6 dikurangi 80,1 sama ya. Nah, sehingga diperoleh hasil 34224 kilojoule per kilogram mol ya. Nah, berdasarkan gambar 11.11 halaman 697, saturation temperature untuk XD 0,98 adalah 82 derajat Celcius. Caranya seperti ini. Ya. Ini berapa tadi? XD-nya kan 0,98. Nah, di sekitaran sini ya. Kita tarik ke atas sampai menabrak kurva ini. Kita tarik garis ke kiri sehingga ditemukan di sini sebesar 82 derajat Celcius. Dari sini kita bisa mencari H1 terlebih dahulu. H1 itu rumusnya XD, atau di buku Ginkoplis itu biasanya ditulis YA ya, sama saja. Buka kurung lambda A ditambah CPYA T min T0 ditambah 1 min X D lambda B ditambah CPYB kali T min T0. Nah, ini berdasarkan rumus pada buku Ginkoplis 11.62.
Nah, tinggal kita masukkan nilai XD nya tadi 0,9, lambda A 30.820. 30.820 kita peroleh dari tabel 1161. Ini latent heatnya benzen ya, ditambah CPYA heat capacity benzen pada saat vapor fase uap 96,3 dikali T-0 82 dari nilai yang kita peroleh pada gambar 1111 tadi, saturation temperature dikurangi 80,1 ditambah 1 min XD 1 min 0,98 dikali 34224, ini lambda B dari yang kita cari tadi ya, ditambah CPYB ini kita peroleh dari 1161 ya, tabel heat capacity-nya benzen pada saat liquid 138,2 dikalikan 82 min 80,1 sama. Nah, sehingga kita peroleh nilai sebesar 31.072,6422 kJ per kilogram mol. Setelah mencari H1, kita cari HD. Nah, rumusnya HD ini bisa kita lihat pada buku Ginkgo-Pliss 11.65. HD sama dengan XD dikali CPA dikali T-80,1 ditambah 1 min XD dikali CPB dikali T-80,1 ditambah 0. XD nya tahu 0,98, CPA nya tahu 138,2 ya. Terus T-80, T nya 82 ya, yang tadi ini 82 ditambah 1 min 0,98 dikali CPB 167,5 pada tabel 1161. Heat capacity toluen pada fase liquid dikali suhunya tadi sama 82 kurangi 80,1 ditambah 0. Nah, sehingga kita peroleh hasil 263,6934 kJ per kilogram mol. Lalu setelah kita dapatkan semua datanya, kita menghitung QC. Rumusnya V1 kali H1 dikurangi LHD dikurangi DHD. Nah, ini bisa dilihat pada PPT slide ketiga nomor 4. Nah, kita masukkan datanya. V1 nya tadi 135,3724 dikalikan H1 nya 31.072,6422 dikurangi L nya 81,1171 dikali HD 263,6934 dikurangi D 54,2553 dikali HD 263,6934 sehingga diperoleh nilai QC sebesar 4.170.681,341 kJ per jam ya. Berdasarkan gambar 1111 halaman 697, suhu feed masuk untuk XF sama dengan 0,55,
adalah 92 derajat Celcius. Nah, ini kurvanya. Bisa dilihat. Tadi XF-nya ya. XF-nya itu 0,55. Berarti di sini kita tarik ke atas sampai nempel pada kurva. Lalu kita tarik ke kiri seret sehingga diperoleh suhu sebesar 92 derajat Celcius. Lalu berdasarkan gambar 1161 halaman 734 untuk HW 0,04, maka nilai HW sebesar 4500 kJ per kilogramol. Ini ya, berdasarkan figur 1161. Itu diperoleh dari sini. .04 itu sekitaran di sini. Kita tarik ke atas, seret. Nah, kita singgungkan terhadap garis miring ini. Kita singgungkan ke kiri, seret. Di sini sekitar, kalau ini 5000 berarti ini 4500 ya. Kita peroleh 4500. Setelah itu kita mencari HF. Nah, HF ini rumusnya ada di Ginkoplis 1165, yaitu HF sama dengan XF kali CPA dikali T min 80,1 ditambah 1 min XF dikali CPB dikali T min 80,1 ditambah 0. Nah, itu sama dengan XF-nya tadi berapa? 0,55, CPA-nya 138,2, terus suhunya 92 ini ya. Terus dikurangi 80,1 T0 ditambah 1 dikurangi XF-nya 0,55 dikali CPB-nya 167,5 dikali 92 min 80,1 tambah 0. Nah, sehingga diperoleh nilai sebesar 4815 kJ per kilogramol. Lalu setelah itu kita bisa menghitung beban panas reboiler, yaitu QR sama dengan DHD plus WHW plus QC min FHF, diperoleh dari PPT slide ketiga nomor 3. Nah, kita masukkan DHD D-nya 54,2553 dikali HD 263,6934 ditambah W-nya 45,7447 dikali HW. HW-nya ini tadi 4500 ditambah QC-nya 4.170.681,341 dikurangi FHF. F-nya 100 dikali HF-nya 1.801,4815 sehingga diperoleh hasil 4.210.691,106 kJ per jam. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf kalau videonya masih amatir ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.